Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Tahun 2 kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya. Sendiri. Jadi, jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya, agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Pada anak perundungan terus waspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kesiapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, menyerukan perdamaian. Internet pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja masyarakat, agar kita memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif. Sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. 1. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Perkenalkan, saya Kanesha Sastra Wijaya pada malam hari ini hadir di Kabupaten Kolaka untuk Literasi Digital 2021 Makin Cakap Digital. Boleh berikan dulu tepuk tangan untuk semua peserta yang sudah hadir. Wow, istimewa sekali. Akhirnya malam hari ini saya bisa mampir ya ke Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua yang menjadi peserta dalam Literasi Digital Nasional 2021 dalam kondisi sehat walafiat, amin ya. Kemudian juga yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Namun tidak menutup kemungkinan ya, kita semua melalui jaring virtual ini bisa bersama-sama menambah ilmu pengetahuan, sama-sama belajar tentunya untuk menjadi generasi bangsa Indonesia maju makin cakap digital. Nah, teman-teman yang kami banggakan, teman-teman yang kami cintai di wilayah Kolaka dan sekitarnya di Sulawesi Tenggara, sebelum memasuki sesi acara, Kanesha ingin menginformasikan kembali mengenai mekanisme webinar yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam mengikuti sepanjang jalan acara ini ya. Di antaranya yang pertama, mode on suara akan otomatis dinonaktifkan oleh host untuk mengantisipasi kebocoran suara dari audiens. Kemudian yang kedua, pertanyaan dapat dikirim melalui kolom chat yang berada di bawah ya, di chat box, silahkan. Kemudian yang ketiga, ada sesi tanya jawab yang akan diadakan sebanyak 2 kali. Dan akan ada 10 penanya terbaik yang dipilih oleh tim panitia dan akan dijawab oleh para narasumber ya. Bagi para penanya akan diberikan hadiah berupa e-wallet, kemudian senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masing Rp100.000. Dan juga mohon diperhatikan nih ya, agar nama dan nomor handphone yang dicantumkan harus sesuai dengan nama akun e-wallet Anda. Jadi jangan sampai ada angka yang salah nih ya, karena bisa fatal akibatnya. Nah, kemudian juga pastikan bahwa teman-teman yang akan bertanya di kolom chat sudah melakukan registrasi di link daftar hari ini sebelum kegiatan webinar ya, tentu saja dong, karena saya yakin deh teman-teman dari Kolaka ini sudah registrasi semua. Nah, kemudian juga hadiah e-wallet ini hanya diberikan sebanyak 1 kali kesempatan bagi para pemberi pertanyaan dan tidak berlaku untuk penanya yang berulang, baik di episode sebelumnya ataupun di episode berikutnya. Jadi mungkin lebih simpelnya adalah teman-teman, jadi untuk proses tanya jawab, teman-teman yang bertanya hanya berkesempatan mendapatkan hadiah 1 kali saja selama periode literasi digital ini ya. Jadi kalau sudah menang di episode sebelumnya, itu tidak bisa lagi menang di episode selanjutnya ya. Agar semuanya kebagian sama rata. Selain dapat ilmunya, dapat juga hadiahnya ya. Dan keempat, harap menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung sara, serta unsur pornografi. Dan kelima, kami mengharapkan perhatian dan kerjasama agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya berjalan dengan lancar sampai sesi webinar kali ini juga selesai ya, berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa hari ini, malam hari ini kita memiliki tema Jarimu Harimaumu. Wow, serem banget ya. Kalau dulu kita mengenalnya lidahmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu dan lidahmu juga harimaumu. Dua-duanya berlaku ya, tidak hanya salah satu saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat ini Indonesia sedang concern untuk memberikan informasi kepada kita semua, untuk memberikan edukasi kepada kita semua, agar Indonesia semakin cakap digital di era industri 4.0. Kenapa sih harus cakap digital? Karena internetnya semakin maju, teknologi semakin maju. Kalau kita tidak beradaptasi untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi ini, mungkin nanti kita akan selalu menjadi yang tertinggal ya. Tentunya teman-teman nggak mau kan tertinggal, maunya kita semuanya maju bersama-sama, melangkah bersama-sama,
hadapi kemajuan digital agar kita semakin cakap digital, agar Indonesia maju dan anak-anak bangsanya juga semua maju ya. Nah, kita juga tentunya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah karena telah memberikan wadah ini, sarana ini, literasi digital ini, dan tidak hanya di Sulawesi saja, tapi dari Aceh sampai Papua, di seluruh kabupaten kota. Dan mudah-mudahan kita semua selain dapat menerima informasi ini dengan baik, juga dapat mengaplikasikannya di dunia digital saat kita semua bervirtual ya teman-teman. Nah, Kanesha juga ingin berkenalan nih dengan para pembicara yang saat ini sudah hadir. Ada Kakak Gadis Maharani KOL. Halo, apa kabar Kak Gadis? Baik, Kak Gadis sehat? Halo Mbak, iya Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga kita hadir ada narasumber lain di sini yang sudah menemani kita semua. Ada Bapak Slamet Wiryawan, seorang akademi jurnalis Indonesia ya. Kemudian juga ada Bapak Jumadi Mapanganro ya, beliau adalah jurnalis juga. Halo Pak Jumadi. Dan kemudian juga ada Bapak Kamaludin SIKOM, beliau adalah Dekan FTIUSN Kolaka. Hai Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, nanti kita akan bertemu dengan para orang-orang hebat yang ada di sebelah sini berarti. Nah, tangannya harus gini ya. Yang ada di sebelah kiri Kanesha ya, di hadapan teman-teman semua, seluruh peserta literasi digital dari Kolaka Sulawesi Tenggara ya. Baiklah kalau begitu, nanti kita akan jumpa lagi seluruh pembicara. Dan sekarang Kanesha mohon perhatiannya kepada seluruh peserta webinar literasi digital karena kita akan mulai acara pada malam hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan suatu apapun, dan agar ilmu-ilmu yang akan ditransfer oleh para narasumber kita dapat kita terima dengan baik, dan dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya di dunia virtual, mari kita sama-sama menundukkan kepala terlebih dahulu, kita sama-sama membaca doa. Kanesha mohon izin, karena Kanesha akan memimpin untuk pembacaan doa kali ini. Kami persilahkan untuk dapat membacakan doa, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Sudah mulai nih acara pada malam hari ini. Belum ada yang ngantuk kan? Dari Kolaka,
Semuanya masih fresh ya. Coba Kanesha cek and recheck dulu nih ya. Dari yang hadir, oh jarang ada yang menyalakan kamera ya memang ya. Baiklah kalau gitu nggak apa-apa ya. Berarti saya hanya bisa bertatap-tatap dengan para narasumber nih di sini ya. Nah, karena di sini narasumber juga hadir semuanya, Kanesha berharap juga teman-teman sebagai para peserta dari Literasi Digital 2021 ini memberikan perhatian yang luar biasa. Karena kita tidak bisa saling bertatap-tatapan nih ya, kameranya para peserta disembunyiin ya, nggak apa-apa. Jumlahnya sekarang 105, mudah-mudahan ini akan bertahan sampai akhir acara ya. Kita akan menyimak semua acara ini sampai acaranya selesai. Dan untuk yang pertama, agar semuanya segar nih ya, kita langsung yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Key Opinion Leader, ada Kak Gadis Maharani. Halo Kak Nesya. Hai Kak Gadis, Assalamualaikum. Halo teman-teman di studio sama yang ada di Gorontalo dan teman-teman narasumber yang lainnya ya. Iya, betul sekali. Kak Gadis di mana nih posisi kalau boleh tahu? Aku sekarang lagi di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Ya ampun, aku juga sudah lama nggak ke sana. Dulu terakhir ke sana udah lama banget ya, 2012. Sempat event di Gorontalo 2012. Nah, Kak Gadis, ini kan sebagai Key Opinion Leader, sebagai influencer ya kan, dari Gorontalo. Seperti apa sih seorang Kak Gadis melihat sebuah literasi digital pada saat ini? Boleh dong sharing-sharing dengan kita semua? Boleh dong. Jadi aku luruskan dulu ya, Mbak Nesya. Jadi sebenarnya aku tuh asli Makassar. Oke. Ya cuman sekarang tuh lagi ngikut suami kerja di Gorontalo gitu. Jadi sekarang lagi ada di Gorontalo. Mau pulang ke Makassar tapi nggak bisa. PPKM ya? Iya benar. Sabar ya. Teman-teman yang di Sulawesi Tenggara juga, aku pernah loh masa kecilnya di sana sampai TK aku di Kendari sampai keluarga juga masih banyak yang ada di Kulaka dan Kendari. Terus kalau ditanya soal literasi digital ya, memang aku aktifnya di Instagram. Gitu. Oke, ya baik. Instagram itu aku gunain untuk support ibu-ibu yang lain. Jadi aku lihat tuh sekarang kalau orang udah berkeluarga ya, apalagi udah misalnya dari kerja terus resign gitu kan karena ngurus anak, itu biasanya mereka tuh kayak jadi insecure. Jadi mereka bilang, "Oh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi." Nah, enggak. Jadi biasa tuh aku empowering mereka, motivasi mereka, aku bagi dunia parenting, tips-tipsnya. Wow. Iya, sampai aku buat komunitas namanya Wonder Woman. Keren banget. Aku buat komunitas namanya Wonder Moms. Nah, jadi Wonder Mom ini isinya semua ibu-ibu milenial. Aku boleh masuk dong walaupun belum jadi ibu-ibu. Boleh banget. Kayaknya seru banget kalau ngomongin tentang parenting gitu ya sama bunda-bunda yang lain ya. Iya, tapi di komunitas aku tuh fokusnya. Oke, lanjut dong cerita lagi tentang literasinya nih. Udah lama belum sih mengikuti kegiatan literasi ini, Kak Gadis? Alhamdulillah, apa ya? Aku berada di masuk sendiri aja. Jadi jadi memang tuh semua juga biasanya kalau misalnya aku kadang nggak ada ya, jadi mereka tuh ternyata pantengin IG Siberkreasi gitu. Jadi ada beberapa netizen tuh yang DM, "Umi, kapan Umi lagi nge-zoom?" Aku bilang, "Kak, iya, bentar ya, tunggu panggilan dulu." Wow, berarti efeknya sangat luar biasa sekali ya. Dengan acara ini juga mudah-mudahan banyak yang terinspirasi nih. Berarti aku manggilnya harus Umi Gadis dari sekarang. Salim Umi. Salim Mbak. Iya, jadi aku juga sangat bangga banget sih, soalnya netizen di Instagram aku pada baik-baik semua, Mbak. Alhamdulillah ya kan, itu sesuatu. Tapi ya, tapi itu biasanya kebaikan yang datang bagaimana dari yang kita berikan loh, Kak Gadis.
Karena kamu menginspirasi, karena kamu baik, karena kamu cantik, karena kamu spesial. Boleh kita kasih tepuk tangan virtual dulu dong untuk kakak gadis Maharani. Ya ampun, ini benar-benar KOL pujaan hati. Love you from Jakarta. Oke, Kak Gadis terima kasih udah ngobrol-ngobrol sebagai key opinion leader. Tapi nanti Kak Gadis bakal balik lagi ya, karena akan ada paparan yang disampaikan nih ya. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Gadis sudah bincang-bincang sama kita, udah sharing-sharing pengalamannya. Silakan untuk teman-teman semua para peserta literasi digital yang belum berkenalan dengan Kakak Gadis Maharani, dicek and recheck Instagramnya, langsung di follow ya. Banyak sekali konten-konten positif yang tentu saja dihadirkan oleh seorang Gadis Maharani atau Umi Gadis, memberikan inspirasi bagi banyak mama-mama muda, mama-mama milenial yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan nih ya. Kita akan mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ini dari Bapak Slamet Wiryawan. Bapak Slamet Wiryawan yang akan memberikan tema ya dari Jarimu Harimaumu ini lebih ke mengenal macam-macam aplikasi percakapan, perbedaan, dan fitur-fiturnya. Begitu ya, Pak Slamet Wiryawan ya? Betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Slamet dari mana nih, Pak? Saya Makassar. Oh, Makassar. Oh, nggak sama juga di Makassar. Kalau ke Makassar saya sering, Pak. Bolak-balik bisa setahun 2 kali. Ya, cuman aktivitas itu lebih banyak di Jakarta dan Bandung. Ya. Betul. Jadi orang lokal rezeki kota. Asik, nggak masalah Pak, lokal rezeki kota ya Pak ya. Yang penting semuanya berkah ya Pak ya. Betul sekali. Asik. Baiklah kalau gitu, silakan Pak Slamet untuk dapat langsung memulai paparannya. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di webinar dari Kementerian Kominfo Literasi Digital. Perkenalkan saya Slamet Wiryawan di awal ini. Saya adalah konsultan digital marketing, ya. Kemudian juga dan saya sekarang teratribusi ke Akademi Jurnalis Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang aplikasi pesan di internet, ya, mungkin slide saya bisa ditampilkan teman-teman di studio. Oke, terima kasih banyak. Nah, di bagian saya akan mendapatkan jatah soal online messaging, ya. Ini terkait dengan digital skill. Next. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang aplikasi pesan di internet, ada baiknya kita membahas dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, bagaimana sejarah dari aplikasi pesan online itu. Jadi, biar kita mengerti kenapa sih aplikasi aplikasi itu mulai muncul dan kemudian kita menggunakan hari ini, dan kapan tren chat itu mulai tumbuh dan digandrungi oleh generasi post Z sepertinya yang hampir sebagian besar hadir di malam hari ini. Ya, ini penting agar kita bisa paham ternyata betapa hebat visi inovator dan pencetus aplikasi ini, sehingga kita bisa menikmati piranti lunak obrolan yang hampir setiap hari kita gunakan, dan bahkan puluhan lusin yang kita kirim setiap hari. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum WhatsApp hadir dengan 2 miliar pengguna secara global di tahun 2019, pesan online sebenarnya sudah hadir di era Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara yang terlibat dalam perang itu mengirim pesan militer melalui jaringan kabel dengan menggunakan Morse. Ya. Jadi kemudian karena sering dibajak oleh lawan, Jerman kemudian mulai mengembangkan pesan militer terenskripsi, ya. Jadi kalau kita dulu pernah, coba deh teman-teman nanti cari sebuah film namanya Enigma. Jadi Enigma ini adalah mesin raksasa yang mampu mengenkripsi sebuah pesan, kemudian itu dikirim ke pos militer. Nah, ini juga yang menjadi cikal bakal bagaimana mengenkripsi sebuah pesan agar pesan tersebut sampai kepada tangan si penerima. Nah, ini saya tidak mempromosikan film itu ya, tapi film itu menceritakan soal kisah nyata bagaimana sebuah mesin enkripsi pesan itu dibuat. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, metode pengiriman pesan mulai melalui jaringan kabel menjadi perhatian nanti di tahun 1969. Ya. Pada masa internet pertama ya tengah dikembangkan, jadi pada tahun itu
mahasiswa UCLA bernama Charlie Crane mencoba mengirimkan sebuah pesan teks yang isinya bertuliskan login ke sebuah komputer di Stanford Research Institute melalui jaringan pertama ARPANET. Jadi ARPANET ini merupakan pendahulu dari internet modern. Tapi sayang pesan itu tidak utuh, ya. Jadi tidak utuh karena ada kegagalan pengiriman jaringan yang sampai hanya abjad L dan O. Nah, ya, nanti sekitar 1 jam kemudian teks login yang dikirimkan oleh Charlie tadi itu berhasil kemudian dikirim. Nah, pada tahun 1973, Universitas Illinois juga ikut mengembangkan piranti pesan singkat yang mampu memfasilitasi percakapan sampai 5 orang. Jadi di awal percakapan itu hanya bisa dilakukan di antara 2 orang, ya, di antara 2 orang. Dan terus digunakan, ya, hasil ciptaan daripada Universitas Illinois ini itu terus digunakan sampai tahun 1986. Nah, inilah titik awal pesan singkat atau aplikasi obrolan atau piranti lunak obrolan ini digunakan, ya, berkembang dan digunakan oleh hampir sebagian banyak orang. Nah, dulu waktu dikembangkan oleh University of Illinois itu bisa digunakan sampai 30 orang. Dan itu pun digunakan untuk menggantikan metodologi atau metode konferensi menggunakan telepon. Nah, di tahun 97 muncullah aplikasi yang jauh lebih modern, ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan AO, meluncurkan aplikasi bernama AIM, ya. AIM, ya, bacanya. Jadi kalau kita pakai lidah-lidah lokal disebut dengan AIM atau AO Instant Messenger. AIM ini menggunakan pesan instan bernama Oscar, ya, teknologi Oscar dengan menggunakan protokol TOC untuk memungkinkan anggota yang mendaftar ke AO ini untuk berkomunikasi pesan singkat secara real time. Nah, salah satu yang menjadi perhatian pada saat aplikasi ini diluncurkan adalah notifikasinya, ya. Jadi ketika kalau aplikasi yang diciptakan oleh University of Illinois itu tidak ada notifikasi ketika si penerima pesan atau si pengirim pesan itu pesannya sudah sampai. Nah, yang menjadi perhatian jadi ada yang disebut dengan buddy, ya, tulisannya Budi, ya, kalau di Amerika Serikat sana disebut dengan buddy. Jadi ada pesan buddy atau notifikasi yang sampai hari ini juga digunakan di hampir sebagian besar pesan messenger. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 98 muncullah yang disebut dengan Yahoo Messenger atau biasa kita sebut dengan IM. Sebelum masuk IM, kita juga pernah mendengar yang namanya MIRC, ya, MIRC. Nah, ini kalau saya ingat dulu ketika masih aktif di komunitas Linux, ya, komunitas open source, kita masih ketika berkomunikasi, kebetulan saya waktu itu menggunakan Slackware, di komputer satu pakai Slackware, kalau di PC desktop saya pakai Ubuntu, itu kita pakai MIRC untuk berkomunikasi dengan komunitas. Nah, IM sebenarnya hampir mirip dengan AOL tadi, ya, hampir mirip dengan AOL tadi. Jadi kita harus registrasi ke dalam sistem aplikasi piranti lunak, kemudian baru bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya, kemudian ketika Yahoo muncul, ya, Yahoo Messenger muncul, sebut saja IM, ya. Kemudian ada juga muncul beberapa aplikasi saingan, ya, di dunia software kompetitor itu lumrah. Ada yang disebut dengan Pidgin, ya. Pidgin ini hampir sebagian besar dipakai di piranti Linux, ya, di piranti Linux. Kemudian muncul juga ada Jabber, Maibo, yang meluncurkan piranti lunak, ya, untuk menyaingi Yahoo Messenger tadi. Nah, tapi hebatnya ketiga aplikasi ini, ya, ketiga piranti lunak ini jauh lebih modern, ya, jauh lebih modern daripada IM tadi, karena Pidgin, Jabber, dan Maibo itu mampu melakukan komunikasi atau pesan menggunakan lintas protokol. Jadi dengan menggunakan Pidgin, Jabber, dan Maibo, kita bisa membuka AIM, kita bisa buka IM, ya, Yahoo Messenger, kita juga bisa mengecek email dan lain sebagainya. Untuk versi-versi terakhir yang saya cek, Pidgin itu bisa bahkan langsung ke sosial media, ya, bisa langsung ke sosial media. Jadi kita tidak perlu membuka Facebook, kita tidak harus membuka misalnya Twitter, kita tidak harus membuka Instagram untuk mengecek DM,
cukup menggunakan satu software saja, kita bisa berkomunikasi dengan berkomunikasi lintas protokol. Karena masing-masing software-software yang saya sebutkan ini sebenarnya memiliki protokol. Kalau saya sebut protokol, itu artinya metode pengiriman informasi atau metode pengiriman data. Nah, kemudian di tahun 99, Bapak Ibu teman-teman sekalian, muncullah yang namanya MSN Messenger di tahun 99, kemudian berganti nama menjadi yang digunakan sampai hari ini adalah Windows Live Messenger. Nah, jadi dirilis terakhir loncatannya sudah sangat tinggi, di mana kita sudah bisa menambahkan foto, kita bisa mengintegrasikan aplikasi obrolan dengan jejaring sosial dan menambahkan permainan ke dalam aplikasi. Jadi ini loncatannya sudah jauh lebih tinggi. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun 2002, korporasi Apple ya merilis iChat. Ya, iChat Apple yang kini berubah menjadi e-message pada tahun 2011 yang kita bisa gunakan di aplikasi smartphone atau yang berbasis iOS. Kemudian setelah itu muncullah ide bagaimana agar kegiatan memeriksa email, obrolan dilakukan di saat yang bersamaan tanpa harus kita log out, ya, kita harus log out, kemudian kita login, ya, kemudian kita memeriksa email, kemudian di sisi lain kita juga harus melakukan obrolan. Ya, di tahun 2005 pengguna Gmail memiliki akses ke namanya Google Talk yang hari ini kita kenal dengan Google Chat. Jadi hampir mirip dengan Yahoo Messenger, kita bisa mengirim pesan teks real time hanya dengan terdaftar sebagai mailer Google. Kalau saya sebut mailer Google, artinya kita terdaftar sebagai orang yang menggunakan email Google. Nah, selanjutnya muncul sebuah situs jejaring sosial ya terbesar. Yang pertama itu Facebook belum ada. Jadi disebut juga namanya MySpace di tahun 2005 sampai tahun 2008 yang merupakan platform populer untuk berbagi musik baru yang bahkan membantu meluncurkan karir beberapa musisi. Jadi dulu semua musisi itu ngumpulnya di MySpace untuk bisa berkomunikasi dengan audiens. Nah, percaya tidak percaya, MySpace sampai saat ini muncul, kemudian itu menginisiasi muncullah sosial media baru seperti Facebook dan lain sebagainya. Nah, setelah MySpace muncul, ya, kemudian social networking muncul, ya. Jadi kalau MySpace, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu disebut dengan social networking karena kita berjejaring berkomunikasi di antara person to person atau antar kelompok. Nah, obrolan kemudian muncul di dalam social networking dan kita kenal sampai hari ini ada Facebook Messenger, ada Twitter, ada juga DMD di Instagram. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana perkembangan perkembangan Instant Messenger hari ini atau aplikasi obrolan hari ini itu sebenarnya sudah ada di era Perang Dunia Kedua. Ya, di Perang Era Dunia Kedua, ya kira-kira sekitar 1943 ya, sekitar 43 itu sudah ada. Nah, itu baru booming, ya, nanti setelah tahun 2010, ya, Next, berikutnya. Nah, dari sejarah ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sejarah ini kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya piranti Luna yang tadi saya jelaskan itu awalnya itu terdiri dari dua jenis. Sebenarnya terdiri dari dua jenis. Pertama adalah online chat, ya. Disebut online chat karena kita bisa berkomunikasi dengan sekelompok orang. Jadi ketika aplikasi tersebut kita berkomunikasi dengan sekelompok orang, ya, maka itu disebut dengan online chat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian jangan menyimpulkan dulu apakah WhatsApp tergolong online chat, ya. Itu belum sampai ke situ pembahasannya. Berikutnya. Nah, setelah online chat, ya, kemudian muncullah yang disebut dengan IM atau instant messaging. Nah, instant messaging ini adalah aplikasi percakapan satu lawan satu antar dua individu. Nah, kalau melihat kedua definisi tadi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin akan bingung. Lantas WhatsApp ini posisinya di mana? Kedudukannya di mana? Apakah dia masuk di kategori chat atau dia masuk di instant messaging? Nah, ini dia yang menarik, ya. Selanjutnya. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan, tetapi saya akan menjelaskan dulu perbedaan dari kedua, ya, perbedaan dari kedua jenis aplikasi obrolan ini. Ya, yang pertama ada di kolom sebelah kiri ada chat, ya.
Jadi kalau chat, pesan itu bisa dilakukan secara berkelompok, dilakukan secara berkelompok. Jadi kita berada dalam satu ruangan, ya, dalam satu room, kemudian kita berdiskusi tentang topik tertentu. Kemudian percakapan dapat disesuaikan, jadi berdasarkan tema, ya, berdasarkan tema, dikelompokkan berdasarkan tema, dikelompokkan berdasarkan demografi dan lain sebagainya. Kemudian pesan dapat dilihat oleh semua orang yang memiliki akses ke ruang obrolan, ya. Jadi orang baru bisa berkomunikasi dengan aplikasi chat ketika mereka diberikan akses. Kemudian dapat mengundang orang lain untuk bergabung dalam ruang obrolan, jadi invite. Jadi proses invite juga ada. Tersedia fitur pra-obrolan seperti registrasi. Nah, pra-obrolan ini sama dengan Yahoo Messenger, sama dengan Gtalk, sama dengan AOL, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kita harus registrasi sebelum memulai obrolan. Kemudian dapat diintegrasikan dengan browser online, ya, browser online ya seperti Chrome, seperti Firefox, seperti Safari, seperti Opera dan lain sebagainya. Karena browser itu jenisnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Kalau di Linux, ya, kalau di Linux masih ingat waktu awal-awal kita menggunakan itu. Dan yang terakhir kalau di opsi chat, ya, di perbedaan kalau di chat, ya, opsi in-name, ya, namanya in-name dapat disesuaikan. Jadi kalau kita di game disebut dengan in-name game atau IGE apa in-game name atau IGN, kalau di chat disebut dengan in-chat name, ya. Nah, sementara teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, kemudian ada kalau di instant messaging percakapan 1 lawan 1, ya. Percakapan 1 lawan 1 bisa dialihkan ke pesan pribadi, kemudian dimungkinkan untuk membuka beberapa jendela IM secara bersamaan, ya. Jendela IM itu disebut dengan instant messaging, pesan merujuk pada daftar kontak atau daftar pertemanan. Jadi kita sudah punya list, kita sudah punya daftar teman yang kita bisa ajak obrol, ya, kemudian mewajibkan menggunakan fitur tanda terima pengiriman dan tanda terima baca seperti centang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, bagi end user memiliki 2 jenis piranti lunak ini, ya, tentunya akan merepotkan karena kita dituntut untuk menyediakan sumber daya yang banyak, baik di perangkat lunak atau di perangkat jaringan, baik di perangkat keras atau di jaringan. Jadi ketika menginstal kedua jenis aplikasi, smartphone, komputer akan membutuhkan kapasitas penyimpanan lebih, ya. Belum lagi kita harus mengolah pesan dari masing-masing aplikasi. Jadi aplikasi pesan itu juga harus diolah, ya. Harus ada manajemennya juga. Mana yang dihapus, mana yang diarsipkan, dan kemudian mana yang di backup ke server. Selanjutnya, nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini kemudian menjadi berkembang di hari ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian menyimpulkan, oh jadi WhatsApp itu chat atau IM. Nah, WhatsApp itu, ya, WhatsApp, WeChat, FB Messenger, Line, Telegram, dan Snapchat itu sebenarnya merupakan kombinasi daripada chat dan IM. Kenapa disebut kombinasi? Karena kalau kita melihat fiturnya, ya, fitur daripada fitur daripada aplikasi messaging itu adalah obrolan dienkripsi. Kemudian dapat di backup, dihapus obrolannya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian bisa ada pesan grup, kemudian bisa juga ada moderasi grup dan pesan. Jadi kalau WhatsApp hari ini kita mengirimkan informasi, ya, ke dalam sebuah grup, Anda bisa mengirimkan pesan, Anda juga tidak bisa mengirimkan pesan, tergantung dari pengaturan grup tersebut. Nah, fitur pendukung dari online chat, ya, itu diambil dari sejarah daripada timeline aplikasi ini. Fitur pendukung seperti pesan video, pertukaran dokumen, editing video, file sharing, dan lain sebagainya. Bahkan di hari ini, ya, sampai hari ini, fitur pendukung dari online chat itu bisa digunakan untuk transaksi, ya. Hebatnya sudah sampai di posisi itu. Selanjutnya, nah, lantas aplikasi mana yang memiliki tingkat penggunaan yang lebih tinggi kalau di Indonesia? Ya, mana aplikasi yang menggunakan di Indonesia? Nah, kalau kita merujuk kepada data daripada Hotsuite, ya,
bersama We Are Social di Februari 2001, WhatsApp menempati posisi pertama aplikasi percakapan paling banyak dipakai di Indonesia dengan presentasi 87%, sekian-sekian. Ini ada ekornya ya. Kemudian disusul FB Messenger sekitar 52%, kemudian Line sebesar 44%, dan selanjutnya market share-nya dibagi di Telegram, WeChat, dan Snapchat. Jadi kalau kita hitung berapa sih total pengguna internet di Indonesia yang jadi berapa nilai persisnya ya pengguna internet yang menggunakan aplikasi populer ini. Nah, karena di Indonesia berdasarkan data We Are Social juga ada sekitar 202 juta pengguna internet, maka yang memakai WhatsApp sekitar 175 juta orang atau 175 pengguna. Ya, kalau dihitung dari jumlah presentasi tadi. Sementara yang memakai FB Messenger sekitar 105 juta pengguna. Jadi sangat banyak, bahkan bisa dikatakan bahwa pengguna message di Indonesia ini sangat marketable untuk pangsa iklan melalui aplikasi obrolan. Selanjutnya, nah ini saya juga diberi tugas nih, ya. Saya diberi tugas soal tips keamanan di chat, ya, tips keamanan di chat. Jadi sebelum kita memahami bagaimana mengamankan aplikasi kita, bagaimana kita bisa aman dalam berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan aplikasi pesan atau obrolan, teman-teman, Bapak Ibu harus mengerti dulu sebenarnya Bapak Ibu menerima pesan itu, mengirimkan pesan itu ada yang disebut dengan arsitektur aplikasi. Nah, ada 3 arsitektur aplikasi yang ada di dalam online chat itu. Baik itu yang ada di tangan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, baik itu di ruang publik, kemudian baik itu di provider. Nah, kalau di ruang end user yang digunakan adalah smartphone dan laptop. Di ruang aplikasi, ya di ruang publik ada yang disebut dengan load balancer. Load balancer ini apa? Jadi load balancer ini data itu dikirim. Berhentinya kalau ini kasat mata ya. Kalau ini kasat mata, jadi kelihatan, kalau pesan itu kelihatan, maka pesan itu akan berhenti di ruang publik, baik itu di udara, kemudian itu ada di satelit, kemudian ditransmisi, kemudian sampai ke server. Begitulah jenis transaksi data itu kemudian kembali kepada Anda dalam bentuk pesan, ya. Kemudian dari sisi arsitektur teknologi di dalamnya itu ada yang disebut dengan server, ada disebut dengan media storage. Yang media storage itu pesan itu disimpan ke dalam server, ya. Pesan itu disimpan dalam server dalam bentuk database. Ya, database-nya bisa banyak bentuknya. Kalau database ada disebut dengan SQL, ada disebut MySQL, ada Postgres dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali namanya ya. Tapi bentuknya hampir sama semua. Memiliki bentuknya sama, memiliki row, memiliki kolom kalau database ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan notifikasi ada juga pesan teks dan gambar di situ. Jadi ada juga disebut dengan note, dengan API Note. Nah, API Note ini adalah aplikasi yang memperantarai bagaimana pesan tersebut Anda terima. Nah, kalau pesan itu masuk ke server, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya ke server informasi, itu kalau Anda lihat seperti ya, kita tulis hello dunia. Kalau Pak sampai ke server, yes. Mohon maaf, saya mengingatkan waktu 5 menit ke depan. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, kalau sampai ke server, itu tulisannya tidak hello dunia. Tulisan itu akan diacak menjadi 100, menjadi 125, menjadi 512 karakter. Nah, begitulah bentuknya ya. Berikutnya, kalau ini sudah agak cepat ya, sudah agak cepat. Berikutnya, teman-teman. Studio. Selanjutnya. Nah, ini ada arsitektur WhatsApp ya. Ini contoh arsitektur WhatsApp. Nah, yang tadi yang dimunculkan itu adalah arsitektur umum. Nah, kalau ini adalah arsitektur by provider atau by jasa. Nah, WhatsApp itu mengandalkan 2 device tempat penyimpanan informasi. Pertama lewat server, kedua dari smartphone atau perangkat keras kita. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau di Android atau di iOS, Bapak Ibu kok banyak sekali nih WhatsApp yang foto WhatsApp yang masuk di HP saya karena memang karakternya seperti itu. Jadi dia memilah supaya apa? WhatsApp tidak harus mengeluarkan investasi yang jauh lebih besar untuk untuk menyimpan data yang kita kirim. Karena saat ini kita tidak mengirim data lewat email lagi ya. Kita hampir sebagian besar mengirim data lewat application messaging. Selanjutnya. Nah, soal keamanan. Ini tinggal 2 slide lagi, semoga cukup waktunya. Jadi
kalau kita berbicara aplikasi, ya, berbicara aplikasi itu banyak sekali unsurnya. Ada disebut dengan web chat, ada disebut dengan web server, ada disebut dengan Erlang. Erlang ini apa? Erlang adalah framework untuk mengetik kode program sehingga Bapak Ibu bisa menikmati aplikasi itu, ya. Ada juga disebut dengan database yang tadi. Nah, yang di tengah yang warna merah ada Tux yang duduk, itu disebut Tux, ya. Penguin duduk itu disebut Tux. Itu adalah sistem informasi yang mengolah keempat elemen daripada aplikasi itu. Ada CPU, ada RAM, networking, hardware, ya, ada storage dan sebagainya. Nah, sebenarnya, pertanyaannya, di mana sih celah keamanan ketika kita menggunakan aplikasi messaging? Bapak Ibu, celah keamanan, teman-teman sekalian, celah keamanan ada di dunia internet ketika dia berada di ruang publik. Jadi ketika Bapak Ibu disadap, ya, jadi komunikasi itu hanya bisa disadap. Dalam arti apa? Bapak Ibu diintercept di tengah. Ketika data tersebut dikirim dari A ke B, ya, Bapak Ibu itu diintercept di tengah. Nah, teknologi itu seperti itu. Jadi, lantas bagaimana cara bisa mengamankan, ya? Bagaimana cara bisa mengamankan obrolan kita? Jangan sampai kita maki-maki orang, kemudian kita dalam digital forensik, ya. Kemudian Anda bisa ditemukan. Nah, itu untuk mengamankan, saya bukan mau mendukung ini ya, tapi sebenarnya digital forensik bisa menemukan apa saja. Kebetulan saya sudah mengambil sertifikasinya, itu bisa menemukan apa saja. Lantas tips saya, karena waktu saya sudah sedikit, selanjutnya, nah tips aman dari saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di sini, ada yang disebut dengan pre dan post. Pre ini artinya apa? Sebelum Anda menggunakan aplikasi, kenali providernya. Kenali dulu corporate-nya. Apakah dia menggunakan TLS atau SSL, kemudian apakah mereka menggunakan enkripsi end-to-end, kemudian level pesannya bagaimana, adakah level pesannya, ya, karena kalau di WhatsApp itu kita mengirim pesan secara beruntun, itu bisa disebut dengan bot atau robot. Pilih jenis data yang disimpan, ya, yang diperbolehkan untuk dikirim, kemudian gunakan apakah provider tersebut menggunakan algoritma enkripsi SHA-512 minimal, ya, minimal. Kemudian terakhir update. Nah, ini untuk sisi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang hadir di sini, update secara berkala aplikasi pesan online Bapak Ibu. Jangan dibiarkan ketika ada pesan update langsung update. Kemudian koneksikan aplikasi ke nomor telepon aktif dan menerapkan two-factor authentication, ya. Jadi kalau mendaftar itu pakai nomor yang aktif, ya, jangan tidak pakai nomor yang aktif. Itu WhatsApp Anda bisa dibajak kalau, misalnya, ya, ini contoh studi kasus WhatsApp, karena kejadian ini sudah banyak terjadi. Update dengan nomor pribadi yang masih digunakan, supaya two-factor authentication-nya dalam bentuk SMS, ya, token SMS itu bisa Bapak Ibu terima, teman-teman bisa terima. PIN certificate ke perangkat mobile, ya. Kalau periksa setelan di WhatsApp ada kode 018 bla 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 bla, itu dalam bentuk binar, itulah yang disebut dengan sertifikat. Kurangi penggunaan koneksi publik, wifi publik, sedikit-sedikit warkop pakai wifi publik, ya. Pakailah koneksi sendiri. Jangan sampai Bapak Ibu bisa diintercept. Dan terakhir, backup secara berkala data di aplikasi. Demikian dari saya, kalau ada pertanyaan nanti kita di sesi pertanyaan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Selamat Wiryawan. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa sekali, ya. Baru kali ini saya mendapatkan materi lebih dalam, ya, deep to fitur-fitur yang digunakan, ya. Kalau bercerita tentang wow, text messaging, it's so amazing gitu, ya. Aku melihatnya sampai sedetail ini loh Pak Selamat ini menjelaskannya luar biasa sekali. Tapi berarti yang harus diwaspadai adalah tips yang terakhir ya Pak ya, bagi Betul. para seluruh pengguna text application apapun itu ya, messaging apapun itu, jadi harus diteliti terlebih dahulu. Apakah yang akan kita gunakan ini betul-betul aman atau tidak nih ya? Atau jangan sampai cuma ikut-ikutan orang aja. Lagi musimnya WeChat, download WeChat. Musimnya Line, download Line. Ada apa namanya? Bukan Instagram, apa satu lagi? Telegram di-download juga, WhatsApp, semuanya ada, kayaknya handphone tuh berat banget gitu ya, ininya ya, dayanya ya. Dan mungkin mulai sekarang harus bisa lebih berhati-hati lagi ya Pak ya, bagaimana kecakapan kita itu lebih ditingkatkan lagi agar semakin cakap digital. Terima kasih banyak Bapak Selamat Wiryawan.
Terima kasih untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman silakan kita tunggu teman-teman pertanyaannya sekarang di kolom chat box ya untuk pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Slamet Wiryawan. Silakan tanyakan sebanyak-banyaknya yang masih membuat teman-teman penasaran ya. Caranya mudah, tulis nama teman-teman, kemudian juga nama pembicara yang dituju dan pertanyaannya. Karena setelah sesi kedua pembicara atau narasumber, kita akan langsung mengupas tanya jawab untuk sesi 1. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya teman-teman sekarang juga karena ada kesempatan mendapatkan hadiah ya e-wallet masing-masing Rp100.000. Dan selanjutnya, kalau begitu kita langsung saja menemui lagi Umi Gadis. Sekarang aku manggilnya Umi Gadis biar ikrib. Baik, kita akan mengundang Umi Gadis untuk dapatin frame. Hai. Nah, sekarang Umi Gadis ini selain menjadi seorang KOL ya, memberikan sharing session kepada kita, beliau juga ini ingin memberikan kita mengenai etika digital. Salah satu pilar literasi digital ya, dengan tema etika berjejaring, jarimu harimaumu. Wow, gitu ya. Silakan kalau gitu, Kakak Gadis Maharani, waktunya kami persilahkan untuk Anda memberikan paparan. Terima kasih Mbak Nesya. Oke, teman-teman sekalian, Kak yang di studio boleh mungkin langsung slide-nya ya. Kak, materinya? Oke. Oke, jadi halo, kenalan dulu lagi ya. Jadi ini nama lengkap aku Dwi Putri Maharani Irsyandini, tapi dikenalnya tuh Gadis Maharani. Terus kayak itu ya tadi followersnya panggilnya Umi Gadis. Nah, jadi memang tuh teknologi informasi memang selalu terus berkembang ya tiap saat dan hingga saat ini. Jadi memang teknologi ini melekat pada semua aspek kehidupan kita ya, enggak generasi Z, enggak milenial ataupun generasi yang tua-tua itu ya. Nah, jadi memang teknologi ini diciptakan untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi ini enggak mengenal batasan jarak. Nah, jadi maka dari itu perlu adanya etika dan aturan yang mengatur kita di dunia digital ini. Oke. Kak, next. Oke. Nah, jadi ini poin-poin materi aku pada malam hari ini. Jadi ada netiquette, ada standar komunitas media sosial, ada fatwa MUI dan panduan Persatuan Gereja Indonesia, juga ada undang-undang ITE. Oke, next Kak. Oke. Nah, teman-teman yang di sini semua mungkin ada yang pernah dengar dengan netiquette. Nah, jadi kalau misalnya udah ada, alhamdulillah. Tapi yang belum tahu, aku singkat aja jelasinnya. Nah, jadi netiquette ini sebenarnya itu adalah singkatan dari internet etiquette atau bahasa Indonesianya itu etika dalam berinternet ya. Jadi dalam berinternet memang seperti tadi yang aku bilang memang diperlukan adanya etika-etika yang menjaga kita. Nah, jadi tata caranya pun harus kita ketahui bersama karena seperti kita ketahui untuk mengirim surat via email, nge-DM seseorang, ngecek seseorang dalam menggunakan media sosial itu semua ada etikanya gitu ya. Oke, next Kak. Nah, jadi aku buat 10 aturan dasar untuk etika dalam berinternet ini. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus ingat nih, yang berinteraksi sama kita itu di internet juga manusia. Nah, jadi remember the human-nya, terus netizennya seperti apa. Nah, jadi orang yang membaca email kita, postingan kita, apa-apa yang kita share itu bukan robot loh, itu manusia juga. Nah, bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, karena dia manusia, dan jadi mereka itu punya perasaan. Nah, jadi di dalam perasaan itu ada cenderungan ketersinggungan ya. Sakit hati bisa berawal dari postingan-postingan kita juga. Nah, jadi sebisa mungkin kita sadari ini dan kita harus tahu. Nah, yang kedua itu kenali aturan main di tempat kamu berada. Nah, jadi ibaratnya know where you are in cyberspace gitu ya. Nah, jadi setiap status yang kita posting, kalau misalnya kita masuk ke forum online
lain, itu semua ada aturan mainnya tersendiri. Nah, jadi misalnya atau Telegram, nah, itu mereka biasanya ada aturan-aturan tersendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kita baca dulu sebelum kita lebih dalam untuk ngechat gitu ya, biar itu tadi ketersinggungan tidak muncul. Nah, terus yang ketiga adalah norma yang berlaku di dunia nyata itu berlaku juga di dunia internet. Jadi memang either the same standard of behavior online that you follow in real life gitu ya, cerita bahasa Bugisnya gitu ya. Jadi memang tuh standar etikanya itu adalah komunikasi yang kita bangun di dunia nyata itu nggak beda jauh kok sama yang ada di internet. Karena kenapa? Itu tadi yang kita ketemui juga di internet itu adalah manusia-manusia juga. Jadi sebisa mungkin dengan etis kita menghargai pendapat orang lain, terus jangan sampai kita melanggar hukum yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, terus yang keempat, menghargai waktu dan kuota orang lain. Nah, jadi misalnya kita bergabung ke dunia WhatsApp komunitas gitu ya, komunitas apakah sepeda apakah. Nah, misalnya kalau kita enggak setuju dengan pendapat orang itu, nah kita boleh keluar dari komunitas itu, jangan beradu argumen di dalam komunitas itu jadi nge-spam dan kayak muncul suasana yang baru dan kita tuh orang baru jadinya kayak gimana sih, pasti orang-orang bakal risih gitu ya. Nah, terus yang kelima, nah, tampilkan jejak digital yang baik. Nah, kita maksudnya pernah dengar kan yang maksudnya jejak digital itu nyata adanya. Jadi ya make yourself look good gitu di online gitu. Jadi memang hal ini itu harus yang kita pahami. Jadi bahwa pastikan yang kita posting itu yang baik-baik gitu. Jangan sampai nanti ada yang tidak baik terus misalnya kita mau dipinang sama seseorang jadi ternyata dia pernah punya kayak gini dan bla bla. Jadi know what are you talking about and make sense hal itu ya. Jadi sebelum kita posting semua pokoknya kita harus make sure apa-apa dan segala macamnya gitu. Nah, terus yang keenam, berbagi pengetahuan dan keahlian yang dikuasai. Nah, jadi share expert knowledge-nya gitu ya. Jadi kayak aku, kayak narasumber semua yang di sini, kayak Mbak Nih semua di sini hadir membawa informasi masing-masing. Jadi nggak apa-apa kok kita bagi pengetahuan dan wawasan kita itu karena kan memang dalam Islam itu sedekah itu ilmu ya. Nah, jadi jadi karena nggak semua orang juga tahu apa yang kita tahu dan nggak semua juga hal yang kita tahu itu ditahu sama orang lain gitu. Jadi karena dalam membangun pengetahuan untuk orang lain itu di dunia media sosial itu juga sangat berpengaruh sama kehidupan orang lain. Kita nggak harus kok punya pengikut 1 juta, nggak harus kok kita jadi Raffi Ahmad gitu untuk bisa nge-influence orang lain. Kalaupun kamu punya followers 300-an, kamu bisa kok memposting hal-hal yang baik. Pasti di antara 300 pengikut kamu itu ada yang suka sama kamu postingannya ya, postingan yang baik-baiknya. Nah, terus yang ketujuh nih, perhatikan opini dan emosinya. Jadi ya help keep flame wars under control. Nah, jadi emosi itu benar-benar harus dikendalikan di dunia media sosial. Nah, jadi jangan posting apapun, misalnya sedikit-sedikit marah sama suami, deh suamiku enggak bagus ini. Terus kita musuhan sama teman, itu diposting, terus berkomentar jahat di akun-akun selebritis dan lain-lain. Nah, Kak, boleh ditampilin, ini ada yang sudah aku capture. Nah, jadi ini adalah komentar-komentar mengandung provokasi. Jadi ini itu tahu nggak, di Instagramnya istrinya salah satu artis. Nah, jadi kayak dia tuh, ih kok suami lu mau dikasih giniin gitu. Jadi ini tuh harusnya hubungan suami istri itu adem ayem, tapi netizen ini musiknya provokasi. Jadi yang namanya manusia ya, dan namanya juga istri ya, pasti ada tingkat cemburuan tersendiri gitu ya. Nah, sehingga oke, balik ke materi, Kak. Nah, ya oke. Nah, jadi sehingga nomor 8 ini bisa terwujud. Nah, jadi kita harus benar-benar hargai privasi orang lain. Nah, jadi jangan baca email orang
lain, jangan komentar-komentar yang kayak tadi. Kalau misalnya kita dipinjemin HP nih sama teman kita dikasih lihat kalau misalnya kita lagi nggak ada kuota mau chat istri, mau chat suami atau chat mama ya, chat kakak, usahakan kalau udah chat simpan chat itu, udah dikasih HP-nya jangan baca chat-chat orang lain lagi, itu nggak etis tuh. Banyak orang tuh nggak suka dikasih gitu. Jadi memang ini harus benar-benar kita perhatikan karena banyak orang yang ternyata privasinya nggak mau diganggu gitu. Nah, terus yang kesembilan adalah jangan salah gunakan kekuasaannya. Nah, jadi misalnya kalau kita punya power lebih, jadi please jangan misalnya gunakan media sosial itu untuk mengumbar hal-hal yang negatif. Jadi the more power you have, more important is that you well gitu ya. Nah, terus yang ke-10-nya apa? Jadilah seorang yang pemaaf. Nah, kalau misalnya teman-teman hak ciptanya dilanggar, terus misalnya privasinya dilanggar, please maafkan dia. Jadi kalau dia udah minta salah lah ya, maafin aja. Mungkin dia nggak tahu atau mungkin nanti dari kalian kasih tahu itu dia jadi tahu gitu. Oke, next Kak. Nah, jadi ini ada standar panduan komunitas di media sosial. Nah, jadi aku mau nanya nih sama teman-teman, sebelum download FB, IG, TikTok, Tweet, YouTube, dan yang lainnya, pernah nggak sih kalian tuh baca panduan penggunaannya? Ayo loh. Nah, kalau misalnya teman-teman nge-skip, nah aku akan nge-share, nggak akan berhenti aku share informasi ini karena memang benar-benar penting. Oke, Kak, langsung aja di-share. Nah, jadi ini adalah standar komunitas Facebook dan Instagram. Nah, jadi di sini ada 6 poin ya. Jadi tindak kekerasan dan kriminalnya itu termasuk dalam kekerasan nyata, individu dan organisasi berbahaya, memproses atau mempublikasikan tindakan kejahatan, mengordinasi bahaya, barang dengan peraturan khusus. Nah, untuk dari sisi keamanan ini masuk dalam kategori hal-hal konten yang bunuh diri, melukai diri, ketelanjangan anak dan eksploitasi seksual anak, terus eksploitasi seksual orang dewasa, bullying, pelecehan, pelanggaran privasi dan gambar yang tadi aku bilang ya. Nah, terus yang di konten yang menyinggung. Nah, ujaran kebencian nih, hate speech. Nah, ini tuh netizen Indonesia tuh dikenal loh se-Asia Tenggara dengan netizen paling nggak sopan. Ini tuh di surveinya dari DCI ya 2020. Jadi presiden aja tuh kita selalu nge-hate speech gitu ya. Jadi untung tuh Pak Jokowi sabar banget. Jadi please mulai sekarang yang teman-teman yang ada di sini kalau misalnya habis keluar dari kelas ini please jadi lebih baik lagi, bertumbuh tiap hari jadi lebih baik. Ini tuh jangan lagi misalnya komen negatif atau ujar-ujar kebencian ke pemerintah atau apa, itu benar-benar nggak baik ya. Nah, terus ada konten kekerasan dan konten sadis. Nah, terus ada ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual, terus ajakan seksual, terus konten-konten kejam dan yang sensitif. Nah, terus yang di integritas dan keasliannya itu ada yang spam, identitas palsu, berita palsu. Nah, terus yang kelima ada menghormati hak kekayaan intelektual. Yang keenamnya itu permintaan terkait konten. Nah, jadi permintaan penggunanya, terus perlindungan tambahan untuk anak di bawah umur. Jadi teman-teman kalau misalnya Instagramnya nggak publikasi, ini bisa kok teman-teman privasi dengan memilih-milih teman-teman yang teman-teman mau konfirmasi aja gitu. Oke, next Kak. Nah, jadi ini ada pedoman komunitasnya di YouTube ya. Jadi nggak jauh-jauh dari Facebook dan Instagram, juga dia mempunyai privasi, ancaman, konten yang merugikan, konten yang mengandung kebencian, seksual dan ketelanjangan, cyberbully dan keselamatan anak. Jadi yang ada anaknya ya, itu ada YouTube Kids. Di situ kita bisa ngunci konten-konten yang menurut kita nggak bagus untuk mental health anak kita ataupun untuk perkembangan anak kita yang di bawah usia 18 tahun atau 12 tahun ya. Nah, oke, next Kak. Nah, oke. Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman yang perhatikan ya, kalau misalnya ada konten-konten dari selebritis yang kurang enak ya dipandang, terus misalnya ada di akun-akun bodong tuh yang saling
menjatuhkan sama lain ataupun sara dan lain-lain halnya, teman-teman itu bisa loh melaporkannya. Nah, jadi ini aku udah capture ini beberapa cara untuk melaporkan konten-konten yang negatif ya. Jadi ini ada Facebook, ada YouTube, dan ada Instagram. Teman-teman nggak usah capture. Ini nanti teman-teman download kok di akhir materi itu bisa diakses oleh semua peserta. Oke, next Kak. Nah, jadi yang aku mau bilang adalah bukan hanya di Instagram, YouTube, dan Facebook yang mempunyai panduan gitu ya. Jadi itu mengajarkan kebaikan. Nah, jadi MUI juga itu ternyata punya hukum haramnya kalau kita memproduksi atau menyebarkan konten-konten yang nggak benar, konten-konten hoax, ghibah, fitnah, dan lain-lain. Nah, terus kita itu diharuskan untuk setiap muslim itu bermuamalah yang baik di media sosial, dan itu malah diharamkan untuk melakukan ghibah, melakukan fitnah, terus menyebarkan konten pornografi. Nah, sementara di Persatuan Gereja Indonesia ini juga selalu disebar kok. Jadi kita harus cakap untuk kenal ciri-ciri hoax, selektif untuk berteman, terus kehidupan pribadinya nggak usah diumbar-umbar amat gitu ya. Terus secara bijak dan santun dalam menilai semua konten-konten. Nah, terus next Kak. Nah, jadi sedikit mengingatkan untuk teman-teman yang hadir dalam Zoom ini, karena memang negara kita ini tuh negara hukum ya, jadi tentu punya hukum sendiri. Nah, jadi memang seluruh perbuatan yang baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu memang ada aturannya. Nah, jadi memang negara kita itu melindungi segenap bangsa Indonesia ini dengan diterbitkannya Undang-Undang ITE tadi ya. Nah, jadi Undang-Undang ITE ini terkait dengan distribusi konten. Nah, jadi yang ada melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan itu di pasal 27. Nah, terus penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen pasal 28, menimbulkan rasa kebencian, sara, ancaman kekerasan, atau teror pribadi. Oke, aku langsung jelasin. Oke, next Kak. Nah, jadi ini pasal 27 ayat 1. Jadi ini tentang kesusilaan. Nah, jadi ini bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini sanksinya nggak main-main. Jadi penjara maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 M. Nah, next Kak. Nah, di pasal 27 ayat 1 tentang perjudian, ini adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini juga sanksinya penjara 6 tahun, denda maksimal 1 M. Nah, next, di pasal 27 ayat 3 dan 4 itu ayat 3 ada pencemaran nama baik. Nah, jadi setiap orang itu sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut yang berisi muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, ini sanksinya penjara maksimal 4 tahun, denda maksimal 750 juta. Nah, kalau pengancaman, nah itu sanksinya penjara maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 M. Nah, oke, next Kak. Di pasal 28 itu sara. Jadi sanksi hukumnya itu penjara maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 M. Lalu kalau kita menyebarkan hoax, berita bohong yang menyesatkan masyarakat dan konsumen, itu sanksi hukumnya maksimal 6 tahun juga, denda maksimal 1 M. Nah, terus di next. Nah, terus yang di pasal 29 ayat 1 ini ancaman kekerasan yang menakut-nakuti ya. Nah, jadi memang kalau kita sengaja untuk mengirimkan orang kekerasan terus nakut-nakuti secara pribadi, ini maksimal penjara itu maksimal 4 tahun. Terus dendanya itu 750 juta. Nah, yang aku mau bilang sama teman-teman adalah ini tuh daripada kita membuat hal-hal negatif yang berakhir di penjara dan kita didenda ya 1 M tuh banyak loh. Nah, jadi please buat hal-hal yang baik-baik aja. Nah, oke, next Kak. Oh, udah nih tadi aku jelasin. Oke, next.
Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, Gadis, ya, mohon maaf waktu 5 menit ke depan ya. Terima ini kasih. habis. Ya, siap. Nah, jadi teman-teman sekalian, Kominfo memang dalam hal ini lembaga yang mengatur etika kita ya dalam bermedia sosial. Jadi memang sudah disiapkan wadah nih untuk teman-teman menemukan konten-konten yang negatif. Jika teman-teman menemukan itu, kalau ada berita bohong, pornografi, perjudian, narkoba, terorisme, radikal, nah teman-teman jangan lupa untuk kunjungin nih aduankonten.id. Nah, jadi teman-teman boleh screen atau capture. Nah, kalau nggak di aduankonten.id, teman-teman boleh nge-email di aduankonten.email.kominfo.go.id atau di WhatsApp-nya 0811 922 4545. Nah, kayaknya udah habis ya. Nah, jadi yang terakhir aku mau bilang sama teman-teman, please sebelum kita bermedia sosial, kita posting apapun, kita berbicara di media sosial, kita kalau kita lagi marah, please jangan dulu ya. Jadi teman-teman, aku mau bilang think again ya. Jadi think ya. Jadi T-nya itu adalah true. Jadi pastikan kalau apakah ini informasinya benar nggak yang aku unggah. Jangan-jangan ini hoax loh. Nah, terus hanya apa helpfulnya. Jadi ketika teman-teman mengunggah sebuah informasi atau video, nah jadi mari teman-teman pastikan apakah materi itu bermanfaat nggak ya untuk netizen, nah gitu ya. Nah, terus I-nya ilegal. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa ada kategori loh konten-konten yang termasuk ilegal dan ini melawan hukum negara kita. Jadi misalnya contoh ya, konten-konten pornografi, ujaran kebencian, penipuan hingga ancaman atau intimidasi. Nah, terus yang N-nya itu necessary. Nah, jadi mari kita berpikir dulu sedemikian perlukah kita mengunggah konten tersebut. Nah, dan terakhir K-nya itu kind. Jadi hal utama yang penting untuk kita ingat adalah selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat, hal-hal yang baik. Jadi apa gunanya kita bermedia sosial kalau isi media sosial kita itu semua hal-hal yang nggak baik. Oke, aku ada satu, ini materi aku udah selesai, tapi aku mau kasih lihat sama teman-teman, ada sebuah video, jadi semoga ini bisa masuk ke relung hati semua teman-teman yang hadir di Zoom ini, semua adik-adik, semua kakak-kakak yang hadir bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nih, dia mengatakan you look so ugly gitu ya. Dia mempercantik diri lagi nih. Jadi dia dandan lagi karena netizennya jahat komentarnya. Jadi ini mempengaruhi mental health-nya dia sendiri ya. Nah, terus dia posting lagi tuh. Nih. Jadi dibilangnya kamu tuh ini semua adalah ujaran kebencian yang teman-teman tidak boleh ambil. You're ugly.
horrible. You're fat. No matter what you do, you'll never be pretty. I can't do this anymore. Oke, udah selesai. Jadi teman-teman boleh simpulkan tersendiri apa yang bisa dan apa yang tidak bisa. Jadi jangan sampai gara-gara komentar negatif kita membunuh seseorang gitu ya. Dan hal ini banyak terjadi di negara Korea sana. Gitu aja. Oke, makasih Kak. Terima kasih banyak Umi Gadis Maharani. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual. Luar biasa sekali. Diakhiri dengan sesuatu yang sangat so touching my heart, oke? Dan ini luar biasa ya, karena memang hate speech, kemudian juga bullying gitu ya. Itu hal yang memang membuat saya pribadi pun sometimes tidak nyaman, dan ini memang mengganggu mental health setiap orang. Mungkin tidak hanya Kak Nesya, tidak hanya Kak Gadis, atau teman-teman yang ada di sini mungkin pernah merasakan ya. That's why kita di sini belajar jarimu harimaumu. Yuk kita kurang-kurangin ya. Bahkan kita stop itu lebih baik. Untuk dapat untuk berkomentar negatif kita hilangkan. Yang harus ditambah itu adalah mari bangun komentar-komentar positif ya Kak Gadis. Terima kasih banyak untuk insight dan semua informasi yang disampaikan, bermanfaat untukku dan mudah-mudahan untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Nah, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab untuk sesi yang pertama nih ya. Tapi ini Kak Nesya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan untuk Pak Selamat terlebih dahulu ya. Boleh ya kita bagi dua berarti ya. Nanti akan dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan itu Kak Gadis ya. Biar Kak Gadis break dulu, tarik nafas dulu, minum dulu boleh. Karena tadi 25 menit loh ya. Udah cuap-cuap memberikan informasi yang sangat penting sekali mengenai etika. Bagaimana kita berdigital agar bisa menjaga jari-jari kita untuk gak gatel berkomentar negatif ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi Kak Nesya informasikan, silakan yang ingin bertanya langsung bertanya sebanyak-banyaknya di chat box ya, Q&A. Langsung dihubungi teman-teman admin di sana untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan kepada para pembicara kita, karena setiap sesinya akan ada 5 pertanyaan yang terpilih dan masing-masing mendapatkan e-wallet senilai Rp100.000. Wow, udah dapat ilmu, dapat uang lagi. Siapa yang nggak mau ya Pak Selamat ya? Kalau saya jadi peserta, saya juga mau Pak Selamat. Nah, Pak Selamat mungkin boleh dinyalakan mikrofonnya? Boleh. Oke, sudah ya berarti ya. Nah, ini Pak Selamat ada pertanyaan yang pertama dari Dimas Ari Wahyu. Dan berbagai macam aplikasi chatting yang ada. Aplikasi chatting apa yang paling baik dan efisien dalam mengirim sebuah pesan berdasarkan keamanan, kegunaan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini to the point banget nih ya, cari informasinya langsung ke Pak Selamat. Silakan Pak Selamat, boleh satu-satu ditanggapi atau mau semua dulu dibacakan baru ditanggapi nih? Ya. Sekaligus? Oh siap, kalau gitu bungkus ya. Nah, yang kedua ini pertanyaan dari Dian Handayani. Dari line FB Messenger, mana yang sekiranya paling aman untuk saat ini? Dan apakah mempunyai empat-empatnya itu penting atau tidak? Oh, ini seperti yang tadi Kak Nesya sampaikan ya, semua diborong, semua di-download gitu ya. Nah, berikutnya dari Amanda, mau tanya Mas, semua sangat bangga nih dengan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, sehingga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mencari ilmu. Namun, bagi sebagian masyarakat, terutama yang asing, dengan internet, hal itu merupakan hal yang baru. Sejauh ini, apakah aplikasi tersebut memiliki kelemahan, dan bagaimana antisipasinya jika ada kebocoran data dan sebagainya? Hal apa yang harus dilakukan? Nah, itu tadi 3 pertanyaan untuk Bapak Selamat. Boleh kita tanggapi dulu Pak Selamat ya, sebelum nanti saya membacakan pertanyaan untuk Umi Gadis. Oke.
Oke, saya langsung jawab ya. Jadi ada tiga Ya, pertanyaan, silakan. dan pertanyaan itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Betul? Pertanyaannya. Saya langsung jawab begini. Mana sih yang aman? Ya, mana sih yang aman? Nah, saya kasih gambaran begini. Karena ini yang menerbitkan adalah korporasi, jadi berikan ini adalah korporasi, maka bisa dikatakan hampir semua aplikasi ini digaransi aman oleh penyedianya. Cuma persoalannya adalah di sisi end user, ya, di sisi end user. Di sisi end user itu siapa? Ya di kita, ya, di masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Kenapa saya sebut begitu? Karena begini, di level pembuatan aplikasi itu sebelum dibuat ada ini kan kalau kita berbicara soal konteks project management ya. Kalau di project management sebelum aplikasi tersebut dibuat itu sudah melalui tahapan survei, sudah melalui tahapan yang disebut dengan analisa, kemudian dibuat SWOT-nya, kemudian dilihat. Jadi pain point dari publik itu sudah masuk di situ, kemudian dari studi-studi kasus lama itu ada di situ, dicatat, diinventarisir, kemudian dihimpun dalam satu kesimpulan yang akan dipresentasikan dan kemudian dibuat dalam bentuk aplikasi. Dan aplikasi itu setiap 3 bulan, ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu sudah standar harus diupdate. Ya, 3 bulan itu standar harus diupdate. Itu minimal. Jadi kalau ditanya mana yang aman, saya bisa mengatakan semua aman. Ya, semua aman. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, kemudian bagaimana dengan keamanan privasi? Ya, bagaimana dengan keamanan privasi? Nah, keamanan privasi itu juga berada di level end user. Kenapa saya bilang di level end user? Kalau di tingkat provider, ya, di tingkat penyedia itu sudah sangat ketat, ya. Bahkan term of reference-nya, term of use-nya itu sudah tersedia. Cuman biasanya kita orang Indonesia itu agak malas-malas saja baca ya. Dan kebetulan bahasa Inggris, jadi kita agak repot nge-translate di Google Translate gitu. Jadi ribetnya di situ. Nah sebenarnya level ketidakamanannya itu berada di kita. Contoh ya, saya kasih contoh dari pertama. Kadang ketika kita menginstal WhatsApp misalnya, menginstal Telegram misalnya, itu kadang nomor kita di Indonesia cohort, ya, saya mau bilang begini, di Indonesia ada yang disebut dengan bukan cohort ya, churn rate ya, churn rate telekomunikasi di Indonesia itu paling buruk menurut saya, ya. Kenapa? Karena Indonesia itu karakternya begini, beli nomor, habis kuota buang, beli lagi. Bagi industri telekomunikasi itu buruk, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa disebut buruk? Karena industri telekomunikasi bingung nih mau kasih program promo apa nih ke pelanggan. Nah, karena keburukan itu di sisi telekomunikasi. Nah, kalau kita kembali ke komunikasi. Nah, aktivitas buang-buang nomor itu jelek loh untuk komunikasi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menerapkan namanya two factor authentication. Contoh, Anda registrasi di WhatsApp. Kemudian nomor registrasi itu ya kemudian mendapatkan nomor authentication dalam bentuk SMS, ya masukkan PIN yang Anda kirim. Nah, menurut WhatsApp nomor yang Anda masukkan itu sudah benar, tapi realitanya nomor itu Anda buang karena kuotanya udah habis. Nah, next kalau ada masalah, nomor Anda dibajak, WhatsApp Anda dibajak, kita dibajak dan semuanya, WhatsApp mau kemana? Ya, WhatsApp mau ngomong kemana nih? Mau memberi authentication factor untuk forgot password dan lain sebagainya kemana? Sementara nomor itu sudah dibuang. Ya, itu faktanya. Nah, kemudian di Indonesia karena kita karena kuota mahal, ya, kita jarang nge-update. Nge-update pun nanti ke warkop, ya. Seperti teman saya di Jakarta, itu lebih lucu lagi kalau mengupdate, minta password ke pacarin dulu orang Indomaret-nya, ya, kemudian minta sandi di pegawainya supaya bisa ngupdate HP. Itu lucu juga tuh saya bilang, ya, lucu juga. Nah, kita malas update. Kenapa? Mahal, nggak ada kuota dan lain sebagainya. Padahal itu update penting, teman-teman. Kalau Bapak Ibu membaca di kolom Play Store, ketika ada update, selalu mereka mencatatkan bug fix. Bug fix itu apa? Kelemahan. Ya, disebut dengan kelemahan atau disebut dengan bug fix. Di situ ada informasi apa-apa saja yang mereka perbaiki dalam kurung waktu sebelum update dan setelah update. Nah, itulah yang jarang kita baca, ya, jarang sekali kita cermati. Nah, ketika orang WhatsApp langsung aja diinstal, padahal di bawahnya ada
informasi developer di bawah itu. Jadi biasakan membaca sebuah aplikasi, term of use-nya, term of reference-nya, dan lain sebagainya. Nah, soal privasi itu sudah digaransi oleh perusahaan, ya, kecuali ketika negara meminta kepada perusahaan tersebut untuk mengungkap sebuah teks untuk aktivitas digital forensik, karena ada aktivitas kejahatan di situ. Ya, itu tidak bisa karena yang negara yang minta. Itu Anda tidak bisa menolak karena negara yang minta. Maka materi dari Umi Gadis tadi itu sangat penting kita pahami untuk kita bisa berinternet sehat. Nah, mana yang aman di antara WhatsApp dan lain sebagainya? Saya bilang aman semua. Tapi ada tren yang menarik. Ya, di Indonesia aplikasi ini cenderung naik. Di China cenderung naik. Di negara-negara berkembang cenderung naik. Di Amerika Serikat nggak ada yang pakai, cenderung nggak ada pakai. Kenapa? Mereka lebih percaya menggunakan SMS. Karena SMS itu arsitektur teknologinya nggak ribet, ya, teknologi arsitekturnya nggak ribet, sehingga menurut orang Amerika di Amerika sana, generasi milenial bahkan post Z, post Z itu orang yang lahir di sekitar tahun 90, ya, jadi orang yang lahir setelah tahun 96 kalau nggak salah, ya, 96, 97 itu post Z namanya. Jadi kecenderungan komunikasinya adalah tertutup, nggak mau ke publik, jadi dia terbiasa DM dan lain sebagainya. Makanya Instagram melejit tuh, karena itu. Generasi post-Z di Amerika Serikat bahkan itu tidak menggunakan aplikasi sejenis ini, dia menggunakan SMS karena mereka yakin dengan menggunakan SMS dia akan privasinya lebih terjaga. Kedua, karena arsitektur teknologinya jauh lebih sederhana. Kemudian tidak ribet. Kalau di aplikasi terbaru OS dan Android, pesan singkat ya dalam bentuk SMS itu bisa diarsipkan, ya, bahkan bisa disimpan, ya, di cloud, ya, di cloud atau di awan data gitu, ya. Nah, jadi saya bersyukur webinar ini ada untuk bisa mengedukasi, menginformasikan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar ini bahwa pengetahuan kita dalam penggunaan aplikasi itu harus lebih ditingkatkan, ya, harus lebih jujur, ya, karena lebih jujurnya itu adalah dalam memberikan informasi-informasi yang lebih sensitif kepada provider. Contoh nomor telepon, ya, nomor teleponnya harus pakai nomor telepon yang dipakai sepanjang masa, ya, jangan ganti pacar ganti nomor telepon begitu, ya. Di sini banyak anak muda, jadi jadi saya nggak kelakar sedikit. Mungkin semoga jawaban saya ini memuaskan, ya. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan. Terima kasih. Boleh. Baik, terima kasih Bapak Slamet Wiryawan, luar biasa sekali jawabannya. Jadi semua aplikasi itu bagus, ya. Semua aplikasi ada kelemahannya, pasti ada. Namanya juga buatan manusia. Dibalik lagi seperti apa bijaknya kita menggunakan aplikasi tersebut, ya. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Slamet. Terima kasih banyak, Pak. Dan selanjutnya pertanyaan yang disampaikan untuk Umi Gadis. Nah, silakan.